Bagaimana kita buka rumah makan di bulan puasa nih, siang-siang. Yang kebetulan yang makan itu pasti ada orang Islamnya juga Pak Ustadz. Dan dia mampu berpuasa seharusnya. Kita menyikapinya bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Ustadz Zul. Lanjut lagi tentunya bareng sama saya dan juga teman-teman yang sudah ready ya di Zoom maupun yang secara nonton offline lah dari rumah gitu ya. Karena memang ini rekaman tapi memang ternyata ada juga yang udah nungguin kita lewat Zoom-nya Ustadz. Kali ini spesial tanya jawab. Jadi di program Ramadan Takjil biasanya ada narasumber, tapi sekarang narasumbernya adalah bukan di studio melainkan adanya di Zoom atau via streaming lah ya bisa dibilang. Kita buka aja pertanyaan pertama kali ya. Ini temanya masih seputar Ramadan karena memang sekarang tayangnya adalah di bulan Ramadan. Takjil spesial dikasih solusi. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Open mic atau kita bacakan? Langsung. Siap open mic. Adityo, silakan. Bagaimana kita buka rumah makan di bulan puasa nih, siang-siang. Iya. Yang kebetulan yang makan itu pasti ada orang Islamnya juga Pak Ustadz. Dan dia mampu berpuasa seharusnya. Wow. Oke. Tapi dia makan. Nah, kita menyikapinya bagaimana Pak Ustadz? Apakah ini sebuah tahun tolong menolong dalam kedosaan gitu? Nah ini seru nih. Emang tahu dari mana Mas kalau dia orang Islam juga? Ya terlihat lah, beda lah antara Islam dan tidak Islam. Oh gitu ya. Siap. Siap. Kita repot juga, Mas kan gak puasa nanti kalau nggak jadi beli kita repot di ban sama mereka kan. Nah itu Pak Ustadz. Kita aja sebagai pemilik rumah makan, berdosakah kita ketika buka di siang hari bulan Ramadan? Nah itu ya Pak Ustadz. Yeah, nggak cuma takut di ban juga, disangkap ekstrim atau segala macam ya. Takutnya kan nggak ada cuannya juga ya Mas ya. Sayang kan omset hari itu ya. Siap, silakan Ustadz Barakallahu Fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi memang terkait dengan masalah buka warung ya di siang hari. Ya. Ya kalau di sebagian negara yang memang pemerintahnya punya peraturan sesuai dengan syariah, biasanya mereka membuat aturan untuk tidak ada rumah makan yang buka di pagi hari. Sama sekali nggak buka ya? Bukanya itu nanti diizinkan di siang hari atau di sore hari. Orang-orang persiapan untuk beli buka puasa dan sebagainya gitu. Sebab kalau kita memang kalau dibuka di siang hari, nah masalahnya akan seperti itu. Ya kita akan bantu orang-orang yang mungkin ada sebagian orang yang mungkin kalau dia nggak ada makanan dia puasa gitu. Tapi karena ada yang terbuka, karena punya di cobaan iman kan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'awanu al birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semua di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Yaitu satu sudut. Jadi ada sudut namanya kita jangan membuka pintu. Orang-orang bisa tergelincir jatuh di dalam dosa, membantu mereka di dalam hal yang bukan ketaatan. Ya. Tapi ada juga yang pernah tanya ke saya, gimana Ustadz kalau saya ini, dia sebut nama tempatnya, ini kebanyakan yang makan non muslim. Gimana saya buka di siang hari yang makan non muslim? Ya ada hal yang kedua yang harus diperhatikan. Hal yang kedua adalah pengagungan terhadap bulan Ramadan. Nah, pengagungan terhadap bulan Ramadan ini terhadap orang-orang yang berpuasa itu bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Jadi itu juga pengagungan terhadap bulan Ramadan. Pengagungan terhadap bulan Ramadan. Jadi itu dua hal sebenarnya yang harusnya diperhatikan. Kita tidak membantu
orang jatuh di dalam dosa atau membuat orang mudah berbuat dosa. Terus yang kedua, kita jaga pengagungan terhadap bulan ini. Ya karena itu harusnya dihindari, makanya karena pergampangan ya terjadilah kejadian-kejadian seperti ini, akhirnya nggak enak di kita sendiri kan. Ya barakallah. Oh, Masya Allah, Fik barakallah. Tapi kalau kondisinya tadi mengenai dia datang, tapi kan kita juga kan nggak boleh menilai hati seseorang sebelum kita menanyakannya gitu ya. Kalau memang ternyata uzur, dianya sakit gitu, misalnya anggaplah semua restoran mengamalkan, sudahlah kita hati-hatilah tutup semua. Lah bagaimana orang uzur ini kan juga punya hak, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Itu hal-hal yang sedikit seperti itu nggak bisa mengganggu ketentuan umum. Jadi hal-hal yang seperti itu ada solusinya sendiri, dicarikan. Tapi pada hal-hal yang sifatnya hukum umum itu tetap dijaga, dipelihara. Nah, so kalau digampangkan karena kejadian yang sedikit, akhirnya merusak hal yang banyak. Oh, oke. Berarti ada batasan nggak, Ustaz? Secara dalil misalnya tadi kan Ustaz sempat menyebutkan dari siang ke sore mereka persiapan. Jadi anggaplah pagi ya udahlah kita bismillah, udah insya Allah kita karena Allah kok melakukan gini tutup gitu ya. Tapi siangnya itu jam 2, jam 3. Ya jadi memang misalnya orang sakit ya, kita bantu karena dia sakit, kita bantu. Kan ada catering, ada ini macam-macam kan. Oh, nggak harus yang terpampang secara publikasi. Oke. Di membantu dia itu hal yang bagus pala, walaupun di siang hari, karena memang dia bukan orang yang wajib puasa karena sakit. Terus yang kedua perlu dibantu karena dia perlu untuk menyembuhkan dirinya, kesehatannya. Itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi kita bahas ini orang yang buka warung terbuka untuk semuanya. Nah, ini menjadi masalah. Makanya online aja kali ya, Mas Adit masih ada di sana nggak? Kalau online kan kalau lewat platform GoFood, GrabFood itu kan spesifikasi gitu Ustadz ya. Jadi nggak terpampang, nggak terpublikatif yang sifatnya malah jadi fitnah apa segala macam tadi khawatirnya. Ada di online, Mas? Belum ada sih, karena kan kita tradisional ini. Tradisional? Kayak warteg lah, sebutlah begitu. Warteg gitu ya, macam gitu ya. Ya tutup sementara kali ya. Nanti buka lagi ntar siang. Bisa jam berapa sih? Jam 2, jam 3 gitu kali Ustadz ya buat persiapan. Ya, asar lah, bisa asar tuh. Gitu. Daripada kan saya lewatin warteg Anda, ntar saya kegoda, Anda nanggung dosa saya. Aman ya Mas Adit ya? Udah kebayang ya Mas? Siap, kebayang. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Barakallahu fikum. Allah ya barik fik. Siap. Wa yakum. Oke, selanjutnya Ustaz. Kita geser ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ini masih sesuai dengan tema Ramadan? Tapi kalau agak keluar-keluar dikit boleh Ustaz ya? Boleh. Umumnya lah Ustaz ya. Ini kan menata jiwa ini kan mungkin nggak harus tengah fikih-fikih puasa kan. Karena setelah itu kan mungkin nggak puasa kan nggak 24 jam lah kasarnya begitu. Kiki ini mau open mic? Kiki baca aja ya berarti ya. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Kiki. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana Islam memandang sistem perdagangan secara online? Sebentar, sebelum saya lanjutkan pertanyaan kedua, boleh lebih spesifik mungkin. Ibu atau mbak atau bapak Kiki gitu ya. Karena online luas banget. Maksudnya apanya nih? Transaksinya kah? Payment gateway-nya kah? Atau apanya nih? Mungkin nanti bisa ditambahkan nih. Kalau perdagangan secara online, kalau begitu aja ya nggak tahu lah kalau ntar Ustadz punya jawaban ya. Kalau menurut saya sih masih terlalu lebar. Mau saya bacakan yang kedua atau satu-satu Ustadz? Satu-satu dulu aja ya? Satu-satu dulu. Ya, oke. Jadi itu online itu bisnis online banyak gitu. Iya, itu. Kemudian yang kedua aturan-aturannya kan sebelum masuk ke sana ada fikih-fikih yang harus dikenal gitu. Jadi jenis transaksinya pertama kita harus kenal hukum-hukum seputar riba. Iya. Ya. Terus yang kedua kita perlu kenal hal yang disebut dengan nama takabut, saling pegang, saling kontan, itu kayak gimana. Terus yang ketiga kita perlu kenal hukum tentang perwakilan, mewakilkan barang. Ya, kemudian yang keempat kita juga perlu kenal tentang bentuk kerjasama yang di dalamnya kita ngambil untung. Ya. Dan ada hal-hal yang lain. Jadi kalau ditanya transaksi online saya nggak bisa jawab apa yang ininya. Tapi dia sebagai
transaksi online dia sebagai pedagang langsung kah yang punya barang, atau dia sebagai orang yang memasarkan produk di pasar-pasar gitu, tapi bukan barang dia, ya kan? Nah ini ada hukum tersendirinya dan ada solusinya apa yang dia lakukan. Karena kan tidak boleh dia jual barang yang bukan miliknya kan. Hanya kalau dia sebagai wakil boleh. Oh, kayak maklar ya, afiliator. Atau dia maklar, dia bilang harganya di sana, saya tahu ini barang. Di sana harganya 100.000. Tapi saya ada jasa kalau lewat saya 10% atau 5%. Nah itu nggak ada masalah dari total belanja. Itu juga bagus, nggak apa-apa. Jadi online kalau dia sifatnya jelas, bukan masuk dalam kategori menjual barang yang bukan dia miliki, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Mungkin saya coba bantu kerucutin ya Ustaz ya. Ini menarik ya, soalnya kan sekarang eranya afiliator dan banyak juga yang DM saya mengenai, emang apa hukum afiliator bang? Lu ngajak orang ngajarin gimana caranya ngomong bahasa marketing, public speaking, ujung-ujungnya untuk diarahkan menjadi afiliator. Ini biar lurus juga langsung, kita nggak janjian nih, mungkin saya bantu tajamkan kali pertanyaannya ya Ustaz ya. Ini langsung kita ngomong depan apa adanya ke Ustaz. Jadi gini Ustaz, memang kalau di online ini, terutama mungkin yang kita kerucutkan adalah yang dia nggak megang barang atau mungkin bukan produksi sendiri kali ya. Kalau yang antara seller buyer, ya tadi Ustadz udah sampaikan juga mengenai gimana transaksinya, apakah ada riba atau mungkin pembayarannya seperti apa. Nah, yang sekarang lagi rame Ustadz, itu adalah kita menjualkan barang orang lain. Nah, ini macam-macam nih. Ada yang namanya just tip, ada yang namanya reseller, ada yang namanya afiliator. Mungkin kita bagi gitu dulu aja kali ya. Ini kayaknya udah mewakili masing-masing karena turunannya terbanyak tuh. Reseller nanti ada agen, ada distributor. Anggaplah gitu, saya ulang ya, ada just tip, reseller, afiliator. Just tip umumnya, saya disclaimer ya, mungkin nggak semuanya begini, tapi umumnya yang saya tahu adalah ya udah dia keluar negeri, di sana tuh mumpung nih, gue lagi di Saudi, gue lagi di Korea, gue lagi di mana lah. Nah ini ada barang mau nggak? Gitu. Harganya sekian. Biasanya yang saya tahu dia udah mungkin markup duluan harganya tanpa dia belum milikin. Jadi ya udah, daripada dia beli kan boncos saat kalau nggak laku. Udah bela-belain lagi di Saudi. Kalau mungkin sembari umroh ya sudah lah. Tapi kalau bela-belain saya mau keluar, banyak loh saya sekarang ada satu profesi jasa just tipper. Jadi dia bela-belain sampai ada orang mengajukan ke saya sebagai investornya. Bang Der mau nggak jadi investor? Saya butuh 50 juta katakanlah. Ngapain tuh? Nanti gue ke Thailand. Habis itu nanti gue ya pokoknya modal gue buat belanja di sana. Oh, just tipper ternyata. Nanti gimana hitung-hitungannya? Nah, dia ngeluarin skema lah. Nanti keuntungannya sekian segala macam. Umumnya gitu. Karena kan bahaya dia udah ke Thailand udah beli barangnya, taunya nggak ada yang beli, nggak laku saat. Makanya biasanya dia nggak milikin dulu tuh barang. Reseller kan namanya juga sesuai dengan namanya reseller. Dia menjadi penjual yang ngejualin lagi barang orang. Dia beli dulu. Kan gitu kan, ke distributor, agen, reseller mirip-mirip lah. Udah jadi milik dia baru dia ngejual. Atau sebenarnya skemanya harga jual nggak boleh berubah juga, ada juga yang kayak begitu. Gitu. Jadi dia dapat komisi. Afiliator juga ada lagi, Ustaz. Dia langsung terpampang harganya di TikToknya. Dia nggak nyentuh. Tadi yang Ustaz sampaikan kan, harga jualnya memang asli seperti itu. Kita cuma dapat komisi. Ini topi gue cakep nih, begini. Ya, langsung aja cek keranjang kuning. Keranjang kuning karena memang udah harga jual yang terpublikasi. Gitu, memang udah nampak. Langsung ke tokonya. Kita nggak buka toko sendiri. Ini klik aja keranjang kuning, toko kasih solusi, toko Deri, toko Tiara, gitu-gitu lah kurang lebih. Dia dapat sesuatu atas asas apa? Di setting di platformnya udah di setting, fee. Ya sebenarnya nama zaman dulunya maklar saat. Sekarang mah bahasa kerennya mah afiliator sama gitu. Namanya maklar kayak saya bawa Oriflame, saya bawa Shopee Martin. Emang harga jualnya segitu di katalog gitu. Nanti kita dapat fee. Yeah. Jual rumah gitu aja sekarang mah namanya afiliator karena harga jualnya udah terpampang dari si penjual gitu Sat. Ya jadi sebenarnya nggak keluar dari yang saya terangkan tadi ya, cuman mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi dia harus tentukan dia posisinya sebagai apa. Oke. Jadi kalau dia sebagai penjual itu dia boleh menjual kalau barang dia miliki. Ya misalnya untuk pesan ya, mau barang A misalnya, pesan ke saya, kewajiban saya beli dulu barang A itu. Setelah saya miliki baru saya jual ke antum. Itu kalau dia sebagai penjual. Satu. Dan boleh juga antum ya titip DP ke saya, tapi saya nggak pakai DP itu untuk beli. Saya pakai duit saya sendiri.
Saya cuma perlu jaminan bahwa antum serius gitu kan. Nah, Ya sudah, saya beli. Setelah saya beli, saya serahkan ke antum, baru saya minta pelunasan. Itu satu. Kalau kita sebagai menjual. Yang kedua, kita sebagai reseller misalnya. Itu perwakilan. Ya, reseller itu kan ada yang sifatnya dia juga penjual sebenarnya. Dia sudah banyak, dapat diskon, dapat ini kan. Tapi ada reseller, dia memang diberi hak barangnya diberi dulu ke dia. Nih barang, nanti kamu jual. Dan boleh ada di gudang saya, di gudang ininya, kapan dia mau ambil, dia pesan aja. Nah, kalau dia ada perwakilan itu wakil, itu bisa bertindak sama seperti si pemilik, orang yang dia wakili. Jadi dia kayak punya barang. Nggak apa-apa dia mau barangnya ada di kantornya, di tokonya, dia jual online. Yang jelas dia sudah punya akad wakalah, perwakilan. Harus ada akadnya bahwa dia wakilnya. Nah, makanya dia dianggap sama seperti orang yang dia wakili. Seperti pemilik barang. Nah, itu nggak ada masalah. Terus yang ketiga, kalau dia tidak seperti itu, maka dia bilang terang-terangan, saya akan bantu membelikan barangnya di Thailand, harganya misalnya ini harganya 100 baht misalnya kan. Saya pengen dari semua belanjaan yang Anda belanja, saya untung 5%. Saya ambil 5% komisi. Nah, itu boleh, gak ada masalah. Itu sama dengan afiliator tadi kan, mirip. Jadi kalau dia seperti itu modelnya, itu gak apa-apa. Dan di sini saya tambah satu, kalau jenis barang yang dipesan itu perlu untuk dibuat, perlu untuk diadakan, nah ini masuk ke dalam pembahasan yang lain. Ya ini boleh dia ngambil DP di depan dan dia buat barang itu dulu. Ini bukan barang jadi ya, barang itu dibuat dan sudah ditentukan segala spesifikasi untuk barang itu sudah jelas, dari kategori barangnya, sifatnya, bentuknya, warnanya, kemudian waktu selesainya, waktu penyerahannya, itu semuanya kalau sudah jelas, nah itu boleh dia lakukan. Nah, itu boleh juga dia ngatur harga, nggak masalah. Oke. Gitu. Masya Allah. Sisa dia perhatikan aja. Sebenarnya akadnya saja. Iya. Akadnya aja. Mau namanya apa terserah lah. Mau afiliator, gladiator, traktor, terserah lah ya. Terminator. Yang penting akadnya. Bener gak Zat? Yang penting akadnya. Betul. Yeah. Jadi kan ada orang kan, dia jualan online kan. Oke, seakan-akan barang dia punya gitu. Iya. Padahal begitu ada yang pesan, uangnya masuk, pakai uang orang itu dia cari barang dulu. Wah. Nah, ini artinya dia sudah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi dia harus ganti akadnya. Makanya jadi wakil kayak jadi apa gitu ya? Ya bisa sebagai wakil, bisa juga seperti itu. Saya transparan, harganya saya bisa kasih. Cari barang itu harga yang paling murah. Tapi ingat, saya mau ngambil 10%. Kan lebih cakep itu. Iya. Ya misalnya kita di Indonesia di sini kan, kita pengen beli barang di Saudi kan. Kan biasanya orang-orang yang beli di sana jualnya ketika balik ke Indonesia dia untung 100% kan. Iya. Jadi kalau perantara ngambil 10% aja ringan bagi dia. Nah, kan iya gitu. Kan nggak perlu pakai ongkos ke sana. Iya betul. Nah, Masya Allah, clear, mantap, ilmiah sekali. Makasih Ustadz, barakallahu fikum. Yang kedua ya tadi ya dengan orang yang sama ya, Kiki ya. Langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil produk ke pabrik dengan harga grosir sampai di kita sudah ada penambahan biaya pengiriman barang. Oke. Dia sebagai distributor kadang dibahayakan oleh pabrik karena dia jualan mungkin harganya standar kan. Misalnya pabriknya jualnya 20.000. Terus dia karena sebagai agen ya ambil grosir, mungkin dia dapat 15.000. Kan kena biaya kirim lagi. Iya. Nah, pabriknya jualnya 20.000. Jadi itu kan jadi standar harga. Ya, jadi jangan curang dong, masa pabrik jualan juga gitu ya. Iya, kalau pabriknya nggak jual harga bagus ya happy juga ini ya. Happy juga. Agen-agennya. Ya udah, itu aja sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu atur aja sama pabriknya kayak gimana. Iya benar. Pokoknya tapi ya. Kalau dari sudut transaksinya itu gak ada masalah sih. Yang penting di dalam orang bersyarikat itu enggak boleh dia membahayakan teman dia bersyarikat. Ya, apalagi ini kan agen-agen dia kan. Agen-agen itu artinya mitra-mitranya. Ya nggak cocok lah dia punya mitra kemudian dia mau untung sendiri, mitranya nggak untungnya sedikit gitu. Atau dia bahayakan mitranya. Ya itu kaidah umum dalam jual beli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan membahaya. Ya barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Ada lagi yang berikutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diberi lindungan Allah. Amin ya Rabb. Afwan izin bertanya, saya ingin berbisnis tapi tidak ada gambaran ingin berbisnis apa, entah berdagang atau yang lainnya. Apakah bijak bagi saya memakai uang simpanan untuk modal bisnis tersebut untuk umroh dulu dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus meminta petunjuk dari Allah. Masya Allah. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Saya coba kerucutin lagi, Mas Saiful. Saya pernah sempat lihat satu cuplikan video. Kira-kira umroh dulu apa beli rumah dulu? Umroh dulu apa berbisnis dulu, kan begitu ya? Umroh dulu atau beli mobil dulu? Terus tiba-tiba di situ ya postingan-postingan santai gitu saya baca, ya umroh dulu doa untuk beli rumah. Umroh dulu doa untuk bisnis apa yang ingin dijalankan gitu. Umroh dulu baru minta di sana beli mobil. Itu gimana Ustaz? Karena kebimbangannya sering terjadi. Belum lagi ntar pertanyaannya umroh dulu apa bayar utang dulu. Wah itu cakep juga tuh. Kan mungkin sama-sama wajib. Silakan Ustaz. Yang pertama, umroh itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Jadi kewajiban terhadap seorang muslim dan muslim itu bukan di haji aja, tapi haji dan umroh. Haji dan umroh. Cuman biasanya orang kan kalau pergi haji, dia hajinya tamattu, haji sekaligus umroh gitu. Ya. Jadi sudah gugur dua-duanya. Nah, karena memang perintahnya dalam Al-Quran kan dua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi dua-duanya masuk di dalam kategori perintah, dan asal perintah menunjukkan kewajiban. Oke. Ya, jadi kalau pertanyaannya mau umroh dulu dalam rangka dia ada kemampuan untuk menunaikan kewajibannya, ya itu ya sebaiknya dia lakukan. Oke. Ya dia mulai dulu dari umrohnya kalau dia punya kemampuan tentunya. Oke. Ya kalau modalnya pas-pasan dipakai pergi umroh, dia gak bisa bisnis lagi, membahayakan udah habis keluarganya, membahayakan dirinya dan keluarganya. Oke. Nah, itu harusnya dia undur dulu karena itu dianggap dia belum mampu. Ya, kan ini terikat pada kemampuan kan. Ya kalau dia belum mampu, ya sabar aja sampai Allah memberikan kepadanya kemampuan. Tapi kalau dia punya kelapangan, bisa umroh, yang dipakai umroh itu tidak membahayakan modal bisnisnya, ya sambil bermohon kepada Allah diberi petunjuk, ya nggak ada masalah, itu bagus itu. Ya itu adalah hal yang baik, dan itu mungkin salah satu sebab ya dia dimudahkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Amin ya Rabb. Berarti keutamaannya kalau kita misalnya umroh apalagi haji Ustaz ya, apalagi kan tahun ini kan haji ini Masya Allah nih gitu kan, itu ada nggak satu keutamaan atau mungkin dampak positif gitu? Biasanya kan kalau manusia kan kalau udah dikasih jaminan ganjarannya tuh lebih semangat gitu kan. Kayak misalnya, ayo 2 rakaat sebelum subuh, kamu akan begini, kaya raya, memiliki dunia dan seisinya, kayak gitu-gitu. Ada nggak keutamaan ketika berdoa saat haji misalnya, Ustaz? Apalagi ini kan tahun haji nih, Ustaz. Ya, bentar lagi nih. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ini hadits diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Ya, sambunglah haji dan umrah itu. Setelah haji dan umrah lagi, haji dan umrah lagi. Karena haji dan umrah ini keduanya menggugurkan dosa-dosa dan menggugurkan kefakiran. Masya Allah. Ya, jadi dua digugurkan. Sebagaimana kita banyak dosa ya kita ingin diampuni gitu ya. Iya. Nah, ada hal yang lagi yang mengikut. Kefakirannya kalau ada itu melekat, hilang semua kefakiran itu. Oke. Ya, jadi bahasa ininya kan itu akan diberikan ke lapangan, dijauhkan dari hal yang sempit di dalam kepemilikan dan seterusnya ya. Iya. Ya, sebagaimana api itu kalau ada besi atau emas atau perak melekat karat di situ, masuk ke api, akan jatuh karat itu. Bersih lagi dong. Ya, bersih. Jadi memang dari sudut keutamaan dan pahala, Masya Allah, itu terbukti orang merasakan. Oke. Dan itu orang merasakan. Oke, kalau untuk definisi bisa menghilangkan kemiskinan harta itu bagaimana Ustadz? Maksudnya kan kemiskinan kan kita tahu bahwa oh yaudah berarti miskin gue hilang, gue jadi kaya lagi nih, bisa punya banyak uang. Itu bisa dikorelasikan nggak Ustadz? Kalau haji itu segitunya gitu pahalanya?
Ya dari sudut keutamaan mungkin dia dapatkan hal itu, mungkin dia dapatkan lebih daripada itu. Oh, ya karena bahasa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu kan luar biasa, menggugurkan kefakiran. Jadi tidak ada yang tersisa, mungkin tidak ada yang tersisa, tidak melekat lagi. Ya, tapi sesuatu itu kalau dia tidak diasah terus, besi ya tadinya sudah ini sudah dibersihin, karatnya jatuh terus, tapi besinya disimpan di tempat yang tidak bagus, nggak pernah dirawat. Ya karatan lagi. Ya karatan lagi kan. Iyalah. Ya makanya dia ada juga konsekuensi amalan. Jangan pergi umroh aja pulang dosa-dosa lagi. Balik lagi. Nah, itu umrohnya nggak berkesesuaian gitu dengan mana umroh itu. Tapi Masya Allah Ustadz, ini kan katanya boleh ya Ustadz ya, berbagai cerita kebaikan ya Ustadz ya. Tanpa maksud untuk niat saya sih sebenarnya bukan yang sombong atau seperti apa gitu, tapi untuk memotivasi. Jadi jujur Ustadz, semenjak dari mulai saya belum punya travel sendiri gitu ya, dalam hal ini kasih solusi, kasih umroh gitu ya, udah berangkat, sampai apa lagi kita juga alhamdulillah gitu ada travel sendiri juga, kasih solusi, kasih umroh gitu ya. Itu ya gimana Ustadz ya, kalau boleh cerita dan memotivasi kawan-kawan semua nih, bolak-balik umroh yang hampir tiap bulan gitu ya. Wah, Masya Allah gitu Ustadz. Kalau diceritain, saya nggak mau nyebut nominal lah, tapi intinya adalah kayak melakukan apa aja tuh mudah dan mau ngapain aja gampang gitu Ustadz. Mungkin gitu kali teman-teman udah bisa baca kode saya lah. Ya insya Allah beli apa aja tinggal nunjuk kayak begitu-begitu Ustadz. Maksudnya ya Masya Allah. Emang kayak sebegitunya Ustadz ternyata ya umroh nih. Jadi banyak yang membuka travel. Jangan kalau gitu jangan. Itu banyak saingan. Itu banyak saingan. Ustadz emang jiwa bisnis langsung keluar nih. Saya senggol dikit ya. Beliau pengusaha, beliau punya kantor loh, punya perusahaan di Mekah loh beliau. Iya enggak Ustadz. Maksud saya sih begini Ustadz. Maksudnya kita ngomong dari sudut pandang jamaahnya aja deh gitu ya. Di luar dari konteks travelnya gitu ya. Tapi memang sebegitunya ternyata yang makna nih. Makanya teman-teman kan juga pasti ada nanya kan ke saya, Bang boleh nggak kita haji? Dan kemarin tuh kita udah mau ngisi satu bis loh ya, menuju satu bis gitu. Haji Furoda tentunya dibimbing sama Ustaz Zulkarnain Sunusi gitu ya, guru kita gitu, guru saya gitu. Yang pasti keberangkatan 26 Mei sampai 21 Juni. Dan apalagi nih hajinya ini kadang banyak yang disangkanya kita disangkanya bukan penipu ya, tapi apa ya kayak kok bisa dengan kayak begini yang didapat nilai dan manfaat yang luar biasa itu selevel sama seharga 400 jutaan, 450 juta. Kita bisa di bawah 100 jutanya. Mereka pada ada yang percaya, alhamdulillah banyak percaya Ustaz ya. Banyak juga yang nggak percaya juga bukan arti negatif, tapi kayak masa sih Bang lu bisa jual 340 juta gitu. Dengan Furoda yang level di luar sana gue udah keliling-keliling 450 juta. Kayak harga turun 10 juta tuh kayak itu oke lah, ini 100 juta gitu bedanya, selisihnya gitu loh Ustaz. Maksudnya mungkin Ustaz lebih mantap kalau keluar langsung ya terkait ini Ustaz. Kasih tahu dong, ada ordalnya Ustaz Zul gitu, Masya Allah gitu kan langsung visa mujamalah yang langsung ke kerajaan. Kita banyak potong kompas, bypass kayak gitu-gitu, mungkin Ustaz bisa sampaikan biar clear Ustaz. Sangkanya kita kok Furoda kasih umroh nih. Ya itu saya pikir relatif aja. Jadi begini ya. Iya Ustaz. Kita bikin produk baju ya. Oke. Kalau jahit sendiri kan mahal. Iya. Kalau di pabrik kenapa dia bisa lebih murah? Oh ya. Nah, itu pabrik kadang di Indonesia. Oke. Kalau di sebagian negara dia lebih murah lagi dari Indonesia. Kenapa bisa? Padahal sudah ada ongkos kirim. Iya lagi. Kan karena dia kan terbentuk dari beberapa komponen kan. Terus tenaga kerjanya apa segala macam. Sama seperti di haji dan umroh ini. Komponen-komponennya itu penting. Kan ada satu visa, satu hotel, dua transportasi. Kemudian keempat cateringnya, ya kan? Jadi kalau dia dapat sumber visa yang murah, pasti akan miring harganya. Hotelnya beda antara tangan ketiga, kedua, satu dan orang yang langsung main ke pemilik hotel. Orang yang main ke pemilik hotel beda antara orang yang nyewa dan orang yang langsung ambil alat pen di hotel tersebut. Untuk per musim, untuk per setahun, ada yang teman-teman saya ada yang per 10 tahun. Ustadz mainnya begitu. Kemudian catering itu ngambil dari siapa? Kalau dia punya catering sendiri beda dengan orang yang ngambil dari catering orang lain, kan begitu. Jadi komponen ini kalau digabungkan semua
pasti hasil produknya juga akan berbeda. Iya. Jadi tahu aja sebabnya dari mana. Dan yang paling penting di haji itu, ini rata-rata orang yang jualan haji itu baru jualannya itu baru prediksi. Jadi hotelnya begini, ininya begini dan begini. Kenapa? Karena visanya belum ada jaminan dari mana dapat sumber visa untuk haji langsung ya. Ini kita kan ini kan haji langsung namanya. Iya. Kita tidak berbicara haji kuota yang ada di pemerintah kita. Iya. Kalau itu kan memang ada antrian. Nah, kalau ini haji langsung kan bayar langsung berangkat ya. Iya. Nah, sekarang bertanya dari mana dia dapat visa? Apa jaminannya? Nah, itu aja yang membedakan. Oh, bukan karena dia punya uang berapa ya? Bukan karena dia punya uang berapa, mau kaya, mau banyak duit. Yang penting dia ngambil dari mana, sumbernya di mana. Oh, ini cerita dikit ya Ustadz nih. Ya ini kalau kita bicara sumber nanti di waktu lain. Oke. Sekarang. Ya. Tapi izin Ustadz, ini cerita dikit ya. Ada seseorang nelfon saya. Panik waktu itu karena ya dia sebut saja pemilik travel lah. Telepon saya. Dia bilang, "Gua ini kan istilahnya gitu ngobrolnya. Saya ini kan dari luar kota. Kita semua udah berangkat ke Jakarta nih. Haji tahun lalu, Zat. Semua jamaah yang udah dibawa dari kota tersebut gitu ya ke Jakarta, ternyata gagal berangkat, Ustaz." Ya, subhanallah ya. Nah, yang kayak begitu-gitu padahal katanya langsung udah bayar berapapun, ternyata bukan masalah, maaf ya, kaya miskinnya ternyata ya untuk di haji ya. Masalah visanya nih apa ya? Susah gampang atau seperti apa? Makanya saya bergandengan jujur ya teman-teman, saya bergandengan dengan Ustadz Zul karena beliau memang langsung bypass, potong kompas ke pemerintahan. Banyak relasi beliau langsung ke pemerintahan Saudi gitu loh. Kita mainnya aman-aman aja gitu loh. Tapi bayangkan ketika mereka, "Tolong lu bantuin Der, lu kenal ini nggak? Kenapa memangnya? Jamaah gue sekarang marah-marah, teriak-teriak, jadi nggak bisa berangkat, nggak ada visanya nggak keluar lah, bla 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 gitu. Padahal udah mau berangkat, Ustadz. Itu kenapa tuh, Ustadz?" Nah itu apa tadi yang saya terangkan. Jadi memang ini semoga Allah berikan kemudahannya kepada teman-teman di travel ini. Amin. Dilancarkan semua urusan mereka. Amin. Hal-hal yang seperti itu kita juga sedih ya ada kejadian. Jadi memang asalnya bisnis ini agak riskan karena ketika akan masuk bikin paket dan seterusnya, dia kan harus ada visa kan. Sedangkan visanya itu kalau dikatakan dijamin 100%, itu enggak juga, karena kadang peraturannya Saudi berubah, ya kan, kebijakannya berubah. Tapi ada hal-hal yang kadang bisa terjamin. Misalnya kita dapat satu pihak ini memang ada pemberian tetap dari kerajaan diberikan kepadanya. Nah itu jenis pemberiannya itu kan macam-macam. Ada yang terkait dengan perusahaan resmi, ada yang terkait dengan orang penting di dalam sebagian instansi yang memang oleh pihak kerajaan dihormati, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena jasanya, mungkin karena kabilanya, ya macam-macam ya. Dan ada juga memang diberi kepada orang-orang tertentu, misalnya pangeran-pangeran dan seterusnya. Nah, jadi itu kan sumber-sumber namanya. Nah, jadi kalau dia nggak jelas di situ ngambilnya, di situ menjadi sumber masalah. Jadi sumber masalah. Jadi harus perjelas dulu dia ngambil dari mana. Terus dari pihak itu apa jaminan bahwa dia punya visa. Nah, kita harus ada akad yang jelas juga dengan dia. Nah, makanya itu dia kenapa alasan saya mengambilnya ke Fatuha. Karena ada Ustadz dulu situ. Karena izin PHK kita kan Insyaallah kita Fatuha semuanya dimudahkan. Amin ya Rabb. Ya itu dia. Jadi teman-teman gimana? Kita pengen nggak haji bareng gitu langsung berangkat gitu, furoda, visa mujamalah, yang tentunya insya Allah bisa menghilangkan kemiskinan kita nih semua nih. Karena sesuai dengan tadi yang Ustaz sampaikan, dalil yang mengenai kita hilang dari kemiskinan harta, kita coba deh perbaiki dan lain sebagainya, haji bareng. Siapa tahu insya Allah juga kita balik ke tanah air juga kita bisa hidup jadi lebih baik secara ekonomi atau finansial di keluarga kita. Nah ini kabar gembiranya, kita buka start from dari 23.500. Kenapa saya bisa jual segitu gitu kan? Karena memang saya dapat harga produksi yang tadi Ustadz sampaikan, pabrik yang bernama Fatuha Factory. Makasih loh Ustadz udah ngasih saya harga pokoknya yang sangat bisa dibilang murah ya. Artinya kita juga bisa ingin membantu buat teman-teman jadi bisa berangkat haji.
Gimana caranya? Mungkin informasi lebih lanjut cek aja caption, atau mungkin cek aja nih informasinya, detailnya juga. Kalau sekarang nonton tayangannya lewat sosial media atau mungkin YouTube, detailnya ada di situ semua ya. Memang ini kelasnya bintang 5 ke atas ya. Wah, sampai 7 berarti kalau bisa, kalau ada gitu. Makasih Ustadz ya. Tadi penanya juga makasih, semoga kejawab mengenai umroh dulu atau mungkin beli-beli dulu ya. Lanjut. Satu lagi kali pertanyaan ya. Ada lagi? Farhan. Ada. Mana Farhan? Silakan Muhammad Farhan. Saya Farhan dari Garut. Izin bertanya Ustadz soal afiliasi. Izin sedikit cerita. Jadi saya mengikuti kelas konten gitu ya Bang, konten di Instagram gitu. Ada sistem afiliasinya. Yang jadi pertanyaannya, saya sebelumnya nggak tahu isinya apa, udah masuk, baru tahu ternyata di kelasnya tuh diajarin ya tips konten lah untuk pemula dari dasar gitu. Tapi nggak jadi masalahnya itu ada bertentangan syariat gitu Bang, kayak ada aurat, kayak ada musik gitu kan. Apa ini Ustadz, musik, dan aurat ini termasuk umumul balwa atau enggak ya? Ya, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, waalaikum. Saya coba kerucutkan ya yang pertama ya. Berarti kelas itu ngajarin menjadi mungkin afiliator, tapi di dalam afiliatornya itu ada satu kurikulum pelajaran. Kalau konten kamu mau cepat naik, kamu pasang musik yang lagi tren. Mungkin begitu kali ya? Iya diajarinnya gitu, tapi yang ya kalau saya kan condong ke pendapat musik haram, jadi ya gak pakai musik gitu. Oke, tenang, sabar, tenang abangku, jangan langsung disikat ya yang pemateri kelasnya gitu kan. Mungkin dia juga nggak tahu. Makanya cuma kita lihat, Ustadz, bagaimana ini sebenarnya sama halnya dengan kita masuk ke sebuah restoran. Ini kan hal-hal yang mungkin Ustadz juga sering ajarkan ke saya dan juga teman-teman ya. Pada dasarnya ini adalah mungkin di dunia ini hukumnya mubah gitu kan. Muamalah itu mubah. Boleh sampai ada dalil yang melarang. Kayak misalnya kita juga kadang masuk ke sebuah restoran, mungkin makanannya halal, tapi nyatanya mungkin di situ ada live musiknya, atau mungkin kita masuk sebuah toko atau apapun itulah bentuknya, Ustadz. Maksudnya apakah langsung diharamin semuanya? Karena mungkin ini juga menarik ya, pertanyaannya bagus. Akhirnya jadinya mengingatkan saya pada kasih solusi kan memang kita juga saya gitu ya ngasih pelatihan dan lain sebagainya. Cuma insya Allah alhamdulillah juga saya ngasih taunya gimana caranya konten viral nggak pakai musik tren sih kalau saya gitu ya. Tapi apakah tadi si pengajaran juga langsung dihakimin bahwa kayak oke, berarti nih kelasnya kita nggak usah ikutin, boykot atau segala macamnya, atau boleh nggak ilmunya cuma dipetik 1-2 petik doang gitu kan, sisanya juga nggak usah kita praktekkan gitu. Ini hal-hal yang duniawi ini memang menarik sih Ustadz. Apalagi muamalah ya. Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Terima kasih Allah Muhammad Farhan. Allah Muhammad Farhan ini Masya Allah, kelihatan aja belajar ya. Masya Allah. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa, ada kata-kata apa namanya yang biasa diketahui oleh orang belajar aja. Misalnya umumul balwa. Ya, itu nggak terpenuhi ya kata umumul balwa dalam hal yang seperti umumul balwa itu sebuah udur kadang, padahal yang kadang tidak dibolehkan, akhirnya dibolehkan karena memang itu sudah menjadi keperluan umum, nggak bisa ditolak. Ya, seperti misalnya di masalah barang KW. Apa namanya? Bukan. Saya beri satu contoh misalnya terkait dengan al-araya, membeli buah di atas pohon, beli buah korma di atas pohon, ditukar dengan buah yang sudah kering di darat. Ini kan buahnya di atas pohon ini masih basah, masih segar kan. Dia punya korma di bawah. Ya, kormanya ini korma kering, sudah dipetik kan. Yeah. Nah, mau ditukar dengan korma yang di atas ini. Kaidahnya kalau di ilmu riba kan nggak boleh nukar. Beda itu kan. Ini sama-sama korma, di atas korma ini korma. Tapi masih segar sama udah kering ya. Ya kan kita nggak tahu berapa jumlah yang di atas di bawah. Kita nggak tahu sama atau tidak. Nah, kaidahnya dalam bab riba, al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Kita nggak tahu sama jumlahnya,
itu sama artinya kalau kita tahu sama dilebihkan. Artinya sama-sama riba. Jadi sekarang korma 1 kilo ditukar dengan korma 2 kilo, itu riba. Itu kita tahu dilebihkan. Kalau kita tidak tahu dilebihkan juga, itu sama hukumnya, riba juga. Nah ini kan kita nggak tahu. Tapi bersama dengan itu Nabi bolehkan, Nabi izinkan. Dengan syarat, ada 5 syarat. Di antara syaratnya itu ditukarnya langsung di tempat, hadir di situ. Kemudian di antara syaratnya juga ada keperluan di dalam penukarannya. Kemudian yang ketiga di antara syaratnya ditukar dengan cara ditaksir. Jadi memang ada ahli taksir itu, bisa ditaksir. Kemudian penukarannya ada jumlahnya, tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya, jadi ini hal-hal di dalam penukaran ada syaratnya gitu. Ya maksudnya kenapa dibolehkan? Padahal asalnya itu masuk dalam hukum riba. Karena umumul balwa. Nah, itu alasan. Nah, karena memang orang susah untuk menghindari. Orang-orang perlu ya di dalam kehidupannya manusia, makanya diberi keringanan di dalam syariat di situ, tapi diikat dengan syarat-syarat dan aturan. Nah, ini nggak terjadi pada hal ini. Dia kan sudah sebut tadi bahwa bisa mengajar tanpa musik, orang bisa berdagang tanpa itu. Jadi bukan umumul balwa. Ya kan? Ya kalau disebut umumul balwa susah juga. Ya orang sudah terlanjur melakukan suatu hal yang diharamkan, semuanya melakukannya. Kita bilang, oh kalau gitu boleh aja karena semuanya sudah melakukan, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk kelas itu sendiri bagaimana Ustaz? Kondisinya, maksudnya dia belajar, tapi ternyata ada ilmu-ilmu yang mubah juga di lainnya, gitu. Nggak langsung semuanya haram gitu. Kayak tadi misalnya kan kalau saya dengar dia belajar, mungkin pengajarnya, pematerinya bilang bahwa kayak ada 5 langkah agar konten kamu cepat viral dan barang dagangan lu potensi laku. Nanti yang keempat misalnya tadi pasanglah musik tren. Tapi 1-3-nya nih, 1 openingnya begini, 2 copywritingnya begini. Itu kan hal-hal yang mubah-mubah gitu Ustaz. Nah itu gimana nasib beliau gitu? Apakah ketakutannya, kehati-hatiannya tergolong bahwa kamu udah belajar kayak begini berarti kamu membeli sesuatu yang haram misalnya? Ya dia kalau misalnya dia ngambil dari ilmu bermanfaat, dia ambil aja hal yang bermanfaat. Itu kan dalam masalah dunia ya. Bisa ambil baiknya bawang buruk ya. Bermanfaat, perkara yang haram dia tinggalkan aja, nggak usah diambil, jangan dia pedulikan. Ya hanya saja dari awal kalau seorang ingin belajar, dia cari tempat belajar yang aman, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dan saya pikir itu ada kan orang teman-teman yang sudah istiqamah, sudah bagus. Ya mengajarkan juga tidak ada musiknya, ya kan? Jadi ilmu itu bisa diambil dari berbagai sumber, apalagi sekarang ini kan ruang-ruang podcast yang khusus untuk itu. Banyak ngikutin acara kasih solusi untuk pembinaan UMKM, itu kan bagus untuk itu. Jadi maksudnya solusi untuk hal itu banyak. Ya solusi untuk hal itu banyak. Wah, Masya Allah. Siap. Berarti Akhi Farhan udah kejawab ya sama Ustadz Zul ya. Jazakallah khair Ustadz. Berarti udah Ustadz Zul juga udah jangan-jangan kasih kode juga. Makanya ngambil ilmunya mungkin dari pelatihannya kasih solusi aja kali. Enggak gitu juga ya. Ada satu tadi yang disinggung masalah kalau dosa ditanggung oleh orang yang berbuat langsung. Itu bukan pada jenis dia berniaga dan berusahanya. Tapi kalau misalnya dia diberi pemberian harta, ini dari harta ada orang dia berbuat dosa, anggaplah dia berbuat riba gitu kan. Terus dia kasih kita hadiah. Ya, apakah kita boleh terima atau tidak? Jawabannya boleh terima. Karena bukan kita yang melakukan dosa, yang melakukan dosa sana. Ya kan? Nah, karena itu kaidahnya al-ithmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Ya, karena itu Nabi SAW beliau terima hadiah dari orang Yahudi. Padahal orang Yahudi disebut dalam Al-Quran makan riba. Ya kan? Karena itu dosa mereka yang melakukannya. Itu kaidah khusus pada harta yang bercampur. Jadi itu kaidah, hati-hati di penggunaan kaidah. Kadang kita gunakan untuk hal-hal tertentu, untuk kondisi tertentu, bukan dipakai di semua tempat. Apalagi kalau dipakainya dalam pemahaman kaidahnya secara bahasa Indonesia, itu menjadi lebih banyak keliru ya biasanya. Jadi penggunaan kaidah itu dipakai oleh para ulama pada hal-hal tertentu dengan ukuran-ukuran dan ketentuannya. Ya barakallahu fikum. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Kalau gitu kita sudahi saja ya program Takjil kali ini. Nanti insya Allah kita hadir lagi besok.
karena tayang tiap Ramadan. Tentunya program takjil bersama Al-Ustaz Zulkarnain Sunusi, hafizahullahu ta'ala. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu, pengen nanya lebih lanjut, cek aja nih, atau komen aja di bawah, nanti kita sampaikan ke beliau. Ya, jadi sebebas-bebasnya insya Allah. Jadi seperti biasa kalau di program takjil yang edisi Q&A atau tanya jawab, kita apresiasi buat satu orang penanya dari sekian penanya yang memang pertanyaannya juga akhirnya membuka wawasan yang lainnya semua, dan mungkin pertanyaan yang bisa dibilang bahasa kerennya berbobot. Wah, keren. Jadi pemenangan nanti akan dapat hadiah ya. Hadiahnya berupa sarung premium dari Sarung Kecubung. Wah, ini sarung yang lagi diidolakan anak-anak remaja, pengusaha-pengusaha sukses. Karena makanya sarung platinum atau super platinum ini nih. Jadi Sarung Kecubung ini adalah sarung yang selalu menjadi tradisi sejak tahun 1966. Dan ini menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Sarung Kecubung, always be tradition. Pemenangnya adalah Farhan. Masya Allah. Akhi Farhan. Masya Allah. Hayakallah ya akhi. Semoga hadiahnya bermanfaat dan dipakai buat bolak-balik masjid, kan kita kecipratan juga nih pahalanya insya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz ya. Ada mau ditambahkan Ustadz? Nasihat sedikit aja, satu kalimat gitu buat Anda Ustadz. Ya, menatah hati di di bulan Ramadan ya. Tadi kita bicara di tema, kayaknya mayoritas di sini UMKM Ustadz, dagang. Ya. Pedagang ini kan pada ada kesempatan pasar kosong, ruko kosong, sewa aja, masuk aja dulu gua. Pasar, siapa yang nggak pengen gitu. Itu mencari peluang namanya. Iya. Ramadan itu mendidik kita mencari peluang. Oke. Karena waktu berharga semua kan. Iya. Jadi kalau dibanding dengan perniagaan, mirip sebenarnya. Oke. Jadi anggaplah kita dalam 24 jam, pada setiap waktu kita bisa dapat cuan gitu kan. Nah, dapat cuan. Cuman kita sendiri mau dapat apa enggak, maksimal atau tidak. Nanti waktu cuan dia tidur gitu. Iya. Ramadan kan gitu dia. Sebenarnya keutamaan dan kebaikannya kan terbuka 24 jam kan. Iya. Hanya siapa yang lebih bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk hal tersebut, maka dia lebih banyak dapatnya. Karena itu hidup itu kesempatan-kesempatan. Jadi seorang mukmin itu kekuatannya di dalam keahlian dia dalam mencari kesempatan dan memanfaatkannya pada hal yang terbaik. Ya, dan itu dari penataan jiwa kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Oh, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.